Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dewi Mauliati Sari. Di sini saya akan membahas tentang memahami genre sastra. Perlu teman-teman ketahui, kalau sastra itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah prosa, yang kedua adalah puisi, dan yang terakhir adalah drama. Di sini saya akan membahas prosa, yaitu novel. Lalu yang terakhir adalah drama. Saya akan membahas keduanya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara novel dan juga drama? Baik, kita akan langsung bahas. Simak penjelasan saya ya, teman-teman. Kita akan melihat perbedaan novel dan juga drama dari bentuk dan gaya penulisannya. Kalau novel ini karya sastra prosa yang berbentuk panjang, lalu yang ditulis dalam bentuk narasi, sedangkan drama itu karya sastra yang ditulis untuk dipertunjukkan di atas panggung. Seperti itu. Lalu yang kedua itu dari penyampaian ceritanya. Kalau novel ini cenderung memiliki alur yang lebih kompleks dan mendalam dalam eksplorasi karakternya. Sedangkan drama ini memiliki alur yang lebih terfokus dan lebih ditujukan untuk disampaikan secara visual atau dipertunjukkan di atas panggung. Dimana karakternya ini diperlihatkan dari aksi dan juga dialognya. Sedangkan kita dilihat dari media penyajiannya. Kalau novel ini ditulis dan disajikan dalam bentuk buku yang dibaca secara individual oleh pembacanya, sedangkan drama ini disajikan dalam bentuk pertunjukan panggung yang melibatkan aktor, sutradara, dan elemen-elemen lainnya dalam teater dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Lanjut, kita masuk ke hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan drama. Yang pertama itu kita harus membaca dan memahami naskah, karena naskah tersebut adalah acuan untuk kita melakukan pentas di atas panggung. Kita harus memahami temanya, tujuannya dari naskah tersebut, lalu karakter-karakternya. Yang kedua itu kita harus mempelajari tentang karakter yang ada dalam tokoh tersebut. Jadi kita harus memahami naskah tersebut, lalu kita mempelajari karakternya, seperti apa karakternya, usianya berapa, lalu kita harus melakukan apa. Kita harus mendalami karakter itu, yaitu dengan kita bisa melihat naskahnya, bagaimana karakter tersebut di dalam naskah tersebut. Lalu yang ketiga itu berlatih dialog, karena dialog adalah kunci dari sebuah pementasan drama, kunci utama gitu. Karena dengan dialog itu, lewat dialog lah sebuah drama bisa menyampaikan ceritanya. Lalu yang keempat itu menentukan blocking, dimana blocking ini seperti perpindahan tokoh, maksud saya itu kan moving ya. Kalau blocking ini dimana kita tempat keluar masuk, seperti itu. Jadi kita harus menentukan supaya tidak menutupi aktor yang lain, karena itu juga merupakan kesalahan yang fatal dalam sebuah drama. Lalu kita harus juga mempersiapkan kostum dan juga riasan. Jadi kostum dan riasan ini harus disesuaikan dengan karakter kita. Kita ini bisa seperti menjadi orang tua ya, atau ibu lah misalnya. Ya karakternya itu dari suara itu kita harus mirip dengan seorang ibu. Lalu kostumnya juga, misal kita karakternya itu ibu-ibu kaya, ibu-ibu sosialita lah. Jadi kita harus memakai tas yang branded atau tas yang kelihatan mahal lah, seperti itu, atau memakai baju mewah. Itu kan karakter seorang ibu yang sosialita, yang kaya raya, seperti itu. Lalu mempersiapkan propertinya juga. Properti seperti misal kalau latar belakangnya itu orang kaya, jadi backgroundnya itu ya membuat rumah misalnya dari yang mewah, jangan rumah yang kayak kontrakan. Kan ceritanya itu orang kaya, jadi latar belakangnya atau backgroundnya itu harus jelas, propertinya harus jelas, apa saja yang dipersiapkan. Misalnya kursi, menggunakan kursi yang bagus, kan itu orang kaya. Jangan menggunakan kursi kayu. Kalau kursi kayu atau dari bambu itu kan tidak identik dengan orang kaya, seperti itu. Lalu pemahaman panggung dan juga teknis. Jika mungkin ya, kunjungi tempat pertunjukan sebelumnya untuk mengenal panggung, pencahayaan dan juga efek suaranya. Jadi misal kalau kita mau latihan gitu ya, kita menggunakan, kalau di kampus saya misal menggunakan gedung serbaguna di kampus, itu kita bisa menggunakan gedung tersebut untuk latihan. Jadi kita bisa mengenal efek suaranya, lalu juga mengenal panggungnya, luas panggungnya. Jadi kita bisa melatih di sana. Lalu yang terakhir kita juga harus mempersiapkan vokal yang bagus, dimana kita harus melakukan latihan vokal setiap hari setiap berlatih drama. Karena kalau kita mau melakukan sebuah pementasan drama di ruangan yang lebih besar, itu membutuhkan suara yang ekstra, suara yang besar atau tinggi. Jadi
kalau dalam teater itu jarang sekali saya menemukan itu menggunakan pengeras suara atau mic. Jadi harus menggunakan secara ini mulut, pakai mulut sendiri, tidak menggunakan pengeras suara. Karena menurut saya itu tidak alami kalau pakai pengeras suara, karena kan bukan MC ya. Jadi harus menggunakan mulut tanpa pengeras suara. Jadi seorang aktor itu harus berlatih vokal terlebih dahulu supaya suaranya itu bisa besar atau bisa terdengar kepada. Saya akan membahas bagaimana sih cara membuat novel. Tadi kan saya sudah menjelaskan unsur-unsur drama juga, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum melakukan drama. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara membuat novel. Yang pertama itu kita harus tentukan konsepnya atau ide utamanya yang akan kita gunakan dalam novel yang akan kita tulis. Kita harus juga memikirkan genrenya, temanya, dan juga premis dari cerita kita. Yang kedua itu kita harus kembangkan karakternya. Karakter ini adalah elemen penting yang ada dalam novel kita, karena dengan karakter ini kita bisa membuat cerita yang lebih hidup. Kita harus membuat karakter utama yang lebih menarik dan berkembang seiring berjalannya kemajuan cerita yang ada dalam novel kita. Terus buat struktur cerita di mana kita juga harus membuat struktur cerita seperti pembukaan, lalu perkembangannya, puncak konflik, dan juga penyelesaiannya. Lalu kita juga harus membuat rencana bab demi bab. Setelah kita memiliki garis besar, kita mau nulis apa nih, tentang kita mau membuat cerita apa. Nah, kita harus membuat rencana bab demi bab. Tentukan apa yang akan terjadi dari setiap bab. Bagaimana karakter perkembangan tokohnya dan juga bagaimana cerita akan berkembang. Lalu kita harus menulis dengan konsisten. Kita harus menentukan jadwal menulis kita gitu. Jadi kita upayakan harus menulis setiap hari dan juga secara teratur agar ide yang ada dalam pikiran kita itu bisa kita tuangkan. Misal kalau kita mendapatkan ide cerita, kita langsung tulis saja gitu loh. Jangan pernah ragu-ragu. Lalu kita juga harus edit dan revisi, setelah itu publikasi dan juga perbaiki dan ulangi gitu. Sebagian besar penulis itu ada yang tidak mau mempublikasikan hasil tulisannya karena mungkin ragu atau bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Dewi Mulyatisari, terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.